Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Rosmita SPD MM selaku dosen mata kuliah statistika probabilitas. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Memperkenalkan, nama saya Oktavina Permata Christine dengan kelas 644B31 dengan NIM 64222230. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah statistika probabilitas ujian akhir semester pengujian hipotesis Chi-square, ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan cara penyusunan data, pengolahan data, dan menganalisis data, serta pengajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Statistika probabilitas telah mengalami perkembangan yang cepat di zaman modern dan memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Hampir di seluruh wilayah negara memiliki data. Oleh karenanya, statistika dan probabilitas memainkan peran penting dalam menganalisis data secara objektif dan menyimpulkan secara logis. Apa sih uji square? Uji square adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara data yang diamati dan yang diharapkan. Uji ini juga berguna untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel kategori dalam dataset. Apa sih ANOVA? ANOVA adalah analisis ragam, adalah teknik statistik yang handal untuk menguji perbedaan antara kelompok. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk membandingkan lebih dari dua kelompok secara bersamaan. Hal ini membuat lebih fleksibel dibandingkan metode lain yang hanya bisa membandingkan dua kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai biotis statis, dan yang kedua untuk mengetahui pengertian dan perhitungan uji beda lebih dari 2, min atau ANOVA atau uji square. Yang ketiga, membuat para mahasiswa lebih mengetahui untuk memahami materi ini melalui analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan. Dan yang keempat, memahami konsep probabilitas untuk mengukur dan memprediksi kejadian dalam konteks acak. Dan yang kelima, membantu dalam meningkatkan kemampuan analisis data dan prediksi kejadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup. Ruang lingkup dari makalah ini mencakup pembahasan tentang penggunaan metode analisis statistika seperti uji square, ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah dalam memahami hubungan antara variabel kategori, perbedaan antara kelompok, dan interaksi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ruang lingkup makalah ini mencakup analisis statistik menggunakan uji square dan ANOVA terdapat data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Proses analisis melibatkan langkah-langkah mulai dari pengumpulan data yang relevan, membersihkan dan mengelola data tersebut. Dari analisis ini, dari analisis ini kita ini akan diinterpretasikan dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik yang bertujuan memberikan penggambaran yang jelas mengenai temuan penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Apa sih metode penelitian? Metode penelitian menggunakan data survei yang tersedia di situs resmi BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia seperti bps.co.id.
Website bps.co.id adalah situs resmi milik Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Website ini menyediakan berbagai informasi terkait statistik dan data-data resmi yang dikumpulkan dan dikelola oleh BPS untuk keperluan penelitian, analisis, dan kepentingan lainnya terkait dengan statistik di Indonesia. Pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah yang pertama, mengakses website BPS dan identifikasi kategori atau jenis data yang sesuai dengan topik makalah. Dan yang kedua, memilih untuk membaca informasi atau mengunduh tabel data dalam format yang tersedia. Dan yang ketiga, memastikan untuk memeriksa metode, pengumpulan data, dan metode yang digunakan oleh BPS dalam menyusun statistik tersebut untuk memastikan relevansi dan kearukantan data. Baik, di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Di sini saya membahas studi kasus tentang Chi-square. Di sini saya mengambil tentang studi kasusnya, yaitu adalah pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah sarana penting dalam membangun peradaban manusia. Di dalamnya ada proses mengubah manusia yang pada awalnya tidak tahu sesuatu yang menjadi tahu. Pendidikan di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan sering muncul karena dipengaruhi oleh meningkatkan kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan, pengaruh informasi, dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Data yang digunakan dalam studi kasus ini diperoleh dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara provinsi dan jumlah sekolah, guru, dan murid Radoval Alfal RA di bawah Kementerian Agama. Data tersebut diperoleh dari survei kesehatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023. Variabel yang akan dianalisis adalah sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, diujilah hipotesis tersebut. Provinsi. Di sini saya akan mengambil 3 provinsi. Yang pertama ada Papua Selatan, kedua Papua Pegunungan, ketiga Papua Tengah. Di sini ada jumlah Radoval Alpha. Untuk Papua Selatan, itu jumlah sekolahnya ada 13. Papua Pegunungan itu ada 1, Papua Tengah itu ada 6. Untuk jumlah guru Radoval Alpha, itu jumlah Papua Selatan itu ada 67, Papua Pegunungan itu ada 6, Papua Tengah itu ada 25. Jumlah murid Radoval Alpha itu ada dari Papua Selatan ada 681, Papua Pegunungan itu ada 43, Papua Tengah itu ada 199. Untuk jumlahnya, untuk jumlah keseluruhannya dari Papua Selatan itu berjumlah 761. Untuk yang kedua, Papua Pegunungan itu ada 50, Papua Tengah itu ada 230. Di sini saya akan menjelaskan jumlah keseluruhan dari jumlah sekolah Radoval Alpha. Untuk keseluruhannya ini, dari 3 provinsi ini, saya terdapat 20 dan juga jumlah guru Radoval Alpha ini ada 98. Untuk jumlah murid ini ada 923. Jadi keseluruhannya itu ada 1041. Apakah terdapat hubungan antara provinsi dan jumlah sekolah, guru, dan murid Radoval Alpha atau RA di bawah Kementerian Agama dengan taraf nyata 5%? Di sini saya akan menjawab. Untuk yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara provinsi dan jumlah sekolah, guru, dan murid Radoval Alpha. H-1, ada hubungan antara provinsi dan jumlah sekolah, guru, dan murid Radoval Alpha. Untuk yang kedua, tingkat signifikan dan derajat bebas. A sama dengan 5%. 5% sama dengan 0,05. DB-nya
K kurang 1, B min 1. Untuk DB-nya 3 dikurangi 1 sama dengan untuk B min 1, jadi masukkan 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena 2, karena 3 dikurangi 1 itu 2, 3 dikurangi 1 itu 2, sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, hasilnya 4. Untuk yang ketiga, nilai kritis. X pangkat 2 atau tabel A bagi DB. A pangkat 2 tabel sama dengan 0,05 bagi 4. Sama dengan kita masukkan 0,05 bagi 4. Hasilnya 9,488. Untuk yang keempat, kriteria pengujian. H0 diterima jika X2 dihitung lebih kecil dari X2 tabel. H-1 H1 diterima jika X2 hitung lebih besar X2 tabel. Nilai statistika atau hitung. FE jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom. Jumlah seluruh baris dalam kolom. FEJ 1 baris J sama dengan kolom. F11 sama dengan 761 dikali 20 dibagi 1041. Hasilnya 14.620. Untuk F yang ke F12 761 dikali 98 dibagi 1041 hasilnya 71.640. Untuk yang ketiga FE13 761 dikali 923 dibagi 1041 hasilnya 6.740 6.074.738. FE kedua 1 50 dikali 20 dibagi 1041 hasilnya 961.500. Efek kedua 50 dikali 98 dibagi 1041 hasilnya 4.707. Efek kedua 3 50 dikali 92 3 dibagi 1,41 hasilnya 44.332. Untuk yang efek ketiga 1 230 dikali 60 dibagi 1,41 sama dengan 13.256. Untuk F yang ke-32 230 dikali 98 dibagi 1041 sama dengan 21.652. Untuk yang terakhir F33 sama dengan 230 dikali 923 dibagi 1041 hasilnya 2.929. FE delta FO dikurang FE pangkat 2 FO-nya kita masukkan keseluruhan dari kolom yang ini. Kita masukkan ke dalam tabel. Jadinya FO-nya ada 13, 67, 681, 1, 6, 43, 6, 25, 119. Untuk FE sama dengan 14, 6, 20, ada 71, 6, 40, ada 674, 738, ada 6, ada 96, ada 960, 615, ada 4,707, ada 44,332, ada 14,2526, 2,56, ada 21,652, ada 203.929. Min 1
4,62 min 4,64 6,262 ada untuk ini untuk FO-nya ada min 959,615 ada 1,263 ada min 1,332 ada min 7,256 ada 3,348 ada min 4,929. Ini hasil dari FO. Jadinya FO ini kita kurangkan ke sini. Hasilnya masukkan ke dalam sini. Jadinya untuk seluruh dari FO yang sini dikurangin FO ini masukkan ke sini hasilnya. Dan untuk yang ketiga FO dikurangi FO pangkat 2. Jadinya keseluruhan dari kolom tabel FO ini kita pangkat 2. Jadinya 1,62 kita pangkatin jadi 2,6244. Terus min 464 pangkat 2 itu hasilnya 61,529. Dan yang ketiga 6,262 kita pangkat jadi 39.201,26. Dan yang untuk yang keempat min 959,615 kita pangkatin jadi min 920 860,94822225. Dan yang selanjutnya 1,293 kita pangkatin jadi 1.671.849. Dan selanjutnya min 1,332 itu kita pangkatin juga pangkat 2, hasilnya 1,774224. Dan untuk yang selanjutnya min 7,256 kita pangkatin jadi 52,649536. Untuk yang selanjutnya 3,348 kita pangkatin jadi 11,209,104. Dan yang selanjutnya min 4,929 kita pangkatin juga dari sini jadi 24,295,041. Dan untuk yang selanjutnya FO pangkat 2 dibagi FE. Jadinya hasil dari yang tadi kita pangkatin dari keseluruhan FO dikurang FE, hasilnya pangkat 2 ini hasilnya kan segini. Nah, terus habis udah kita jumlahkan dari FO pangkat 2 ini, kita bagikan ke FE. Jadinya dari hasil FO pangkat 2 bagi ini, jadinya 2,6244 dibagikan FE jadinya kan 14, jadi dikurangi bagi FE kan jadi kan 14,620, hasilnya kan 0,179. Dan untuk yang F kedua, untuk yang selanjutnya 2,1529 dibagikan FE hasilnya 7,1640, hasilnya kan 0,30052. Dan selanjutnya 0,392126 kita bagikan dengan FE yaitu 74,738, hasilnya kan 0,05811. Dan yang selanjutnya min 920 dibagi 860 94822 dibagikan FE yaitu 960 615, hasilnya kan min 958,616. Dan selanjutnya 1,67189 dibagikan FE yaitu 4,707, hasilnya kan 0,3551. Nah, selanjutnya 1,774,224 dibagikan ini
4,4332 hasilnya kan 0,04002. Dan selanjutnya 5294956 dibagikan FE yaitu 13256 hasilnya 3,9718. Itu yang selanjutnya 11,209104 dibagikan 21652 hasilnya 0,51768 24295041 dibagikan FO 203929 hasilnya 0,11913. Untuk keseluruhan dari FO pangkat 2 dibagikan FE. Jadi, keseluruhan dari FO pangkat 2 dibagi FE hasilnya, maaf di sini saya tidak masukkan jumlahnya. Jadinya hasilnya min 953,0746. Itu hasil dari keseluruhannya. Hasil keseluruhan dari FO dikurangin FE pangkat 2 dibagi FE. Dan selanjutnya di sini saya menyatakan variabel garis kurva. Jadinya min 1 diterima jika X pangkat 2 dihitung lebih besar X2 tabel, maka ada kaitannya antara provinsi dan jumlah sekolah, guru dan murid Radoval Alfa RA. Untuk yang selanjutnya, studi kasus ANOVA 1 arah. Di sini saya akan mengambil pertambangan, konstruksi pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan melibatkan berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan fasilitas operasi produksi, termasuk pengangkutan, pengelolaan air, pengembalian erosi, dan lain-lain. Manufaktur adalah produksi barang melalui penggunaan tenaga kerja, mesin, peralatan pemrosesan, atau formulasi biologis atau kimia. Manufaktur dapat berarti mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dalam skala besar, atau penciptaan barang yang lebih kompleks dengan menjual barang-barang dasar kepada produsen untuk menjual barang-barang seperti mobil, pesawat terbang, atau peralatan rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang data. Data yang digunakan dalam studi kasus ini diperoleh dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang pekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan. Data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2016 sampai 2022. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis tersebut. Untuk data di sini, saya mengambil provinsi. Itu ada 8 provinsi. Yang pertama itu kan ada Aceh, kedua itu ada Sumatera Utara, ketiga ada Sumatera Barat, Riau, 5 itu ada Jambi, 6 itu ada Sumatera Selatan, 7 itu ada Bengkulu, dan 8 itu ada Lampung. Untuk median hari orang pekerja, hari usaha, konstruksi perorangan atau hari orang, untuk 2016 dari Aceh itu ada 180, untuk Sumatera Utara itu ada 256, Sumatera Barat itu ada 282, Riau itu ada 160, Jambi itu ada 196, Sumatera Selatan itu ada 252, Bengkulu itu ada 212, Lampung itu ada 120. Untuk 2020 itu ada 172 untuk Aceh,
Sumatera Utara itu ada 240, untuk Sumatera Barat itu ada 216, Riau itu ada 160, Jambi itu ada 286, Sumatera Selatan ada 288, Bengkulu itu ada 240, dan Lampung itu ada 200. Untuk 2022 itu ada 217, untuk Sumatera Utara itu ada 346, Sumatera Barat itu ada 508, Riau itu ada 523, Jambi itu ada 364, Sumatera Selatan itu ada 365, Bengkulu itu ada 426, dan Lampung itu juga ada 369. Untuk keseluruhan dari 2016 itu ada terdapat 1658. Untuk jumlah 2020 itu ada 1824, dan jumlah tahun 2022 itu ada sekitar 2874. Jadi untuk keseluruhannya itu ada 6360. Untuk yang pertama, untuk kita jawabnya yang pertama. HAHO, hipotesis HAHO sama dengan rata-rata jumlah orang bekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan sama. Untuk yang kedua, H1 sama dengan rata-rata jumlah orang pekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan tidak sama. Untuk tarif nyatanya itu kita ambil itu ada 5%. Jadi 5% itu hasilnya 0,05. Untuk yang ketiga, derajat bebas. V1 sama dengan K-1 sama dengan 3 dikurangi 1, itu hasilnya 2. V2 itu ada KN-1, hasilnya 3 dikalikan 8 dikurangi 1, hasilnya 21. Untuk yang keempat, daerah kritis. H0,05 dibagi 2 bagi 21 hasilnya 3,47. Untuk yang kelima, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil 3,47. H1 diterima jika F itu lebih besar 3,47. Kita nilai hitungnya. JKT 180 di pangkat 2 ditambah 256 pangkat 2 ditambah 282 pangkat 2 ditambah 160 pangkat 2 ditambah 196 pangkat 2 ditambah 252 pangkat 2 ditambah 212 pangkat 2 ditambah 120 pangkat 2 ditambah 172 pangkat 2 ditambah 240 pangkat 2 ditambah 218 pangkat 2 ditambah 180 pangkat 2 ditambah 286 pangkat 2 ditambah 282 pangkat 2 ditambah 240 pangkat 2 ditambah 200 pangkat 2 ditambah 217 pangkat 2 ditambah 346 pangkat 2 dan tambah 308 pangkat 2 ditambah 253 pangkat 2 ditambah 362 pangkat 2 ditambah 395 pangkat 2 ditambah 426 pangkat 2 ditambah 369 pangkat 2 kita kurangkan 6.360 pangkat 2 dibagi 6 dikali 3. Jadinya JKT-nya 32.400 ditambah 65.536 ditambah 79.524 ditambah 25.600 ditambah 38.416 ditambah 63.504 ditambah 44.944 ditambah 14.400 ditambah 29.000
ditambah 57.600 ditambah 47.524 ditambah 32.400 ditambah 41.766 ditambah 42.944 ditambah 57.600 ditambah 4.000 ditambah 47.809 ditambah 119.716 ditambah 256 2.508 258.064 ditambah 64.909 ditambah 132.466 ditambah 156.025 ditambah 181.476 ditambah 136.161 dikurangkan 40.449.600 dibagikan 24. Jadinya JKT 1.888 dibagi 1.008 dikurangin 1.500 1.685.400 hasilnya 223.408 untuk JKT. Untuk JKK-nya 1.656 pangkat 2 dibagi 88 ditambah 1.824 dipangkat 2 dibagi 8 ditambah 2.878 dipangkat 8 dibagi 8 pangkat 2 dibagi 8. Kita kurangkan 6.360 pangkat 2 dibagikan 24. Jadi JKK-nya 343.625 ditambah 1.415.872 ditambah 1.035.365 dikurangin 1.685.400. Untuk JKK-nya 1.764.853 dikurangkan 1.685.400 hasilnya 109.453. Jadi JKG-nya JKT dikurangi JKK. Jadinya 223.408 kita kurangkan 109.453 hasilnya 93.955. Untuk yang selanjutnya H0 diterima jika dihitung lebih kecil maaf ini terjadi kesalahan. Maaf ini terjadi kesalahan. Jadi H0 diterima jika F itu lebih kecil 3,47, maka terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah, maaf di sini bukan jumlah keluaran kekuatan, jadinya di sini jumlah orang pekerja, harian usaha dan industri ruangan data. Maaf, di sini saya terjadi kesalahan. Jadinya sini jumlah
orang pekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan. Untuk yang ketiga, studi kasus ANOVA 2 arah, yaitu itu kita ambil dari kesehatan. Apa sih kesehatan? Kesehatan adalah suatu keadaan kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, fisik, dan mental. Kesehatan tidak hanya berarti tidak adanya penyakit dan kelemahan, tetapi juga mencakup kemampuan fungsional dan keadaan yang lebih baik, serta keseimbangan antara individu, lingkungan, dan agen seperti bakteri, virus, dan toksins yang menciptakan kondisi kesejahteraan. Jadi, data yang digunakan dalam studi kasus ini diperoleh dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara signifikan antara angka harapan hidup atau AHH atau jenis kelamin atau tahun. Data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 sampai 2023. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah sebagai berikut. Untuk dengan tarif nyata, itu juga kita ambil 5%. Ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dengan jenis kelamin. Untuk provinsi, di sini saya akan mengambil 3 provinsi. Dan yang pertama itu ada Maluku, dan yang kedua itu ada Papua, dan yang ketiga itu ada Nusa Tenggara Timur. Angka harapan hidup AHH menurut provinsi dan jenis kelamin tahun. Laki-laki untuk tahun 2022 dari Provinsi Maluku ada itu sekitar 64.053, dan kedua Papua ada 64,34, dan Nusa Tenggara Timur atau disebut dengan NTT itu ada 65,54. Untuk laki-laki di tahun Provinsi 23, untuk Provinsi Maluku itu ada sekitar 64,87, untuk Papua itu ada 64,53, dan untuk NTT itu ada 65,82. Untuk perempuan, untuk tahun 2022, Papua untuk Maluku itu ada sekitar 68,43, Papua ada 68,16, NTT itu ada 69,43. Untuk perempuan di tahun 2023 di Provinsi Maluku ada sekitar 68,80, untuk Provinsi Papua itu ada 68,45, NTT itu ada 69,80. Jadi kita jumlahkan dari 3 provinsi ini, jumlahnya untuk Provinsi Papua, itu Provinsi Maluku, itu ada sekitar 266,63, untuk Provinsi Papua itu ada 265,48, untuk NTT atau disebut Nusa Tenggara Timur ada 270,59. Jadi jumlah laki-laki di tahun 2022 ini ada sekitar 194,41, tahun laki-laki di tahun 2023 itu ada sekitar 195,22, dan jumlah perempuan di tahun 2022 ada sekitar 206,2, dan juga tahun 2023 itu ada sekitar 206,68. Jadi jumlahnya itu ada sekitar 802,7. Jadi kita jawab yang pertama, hipotesis Hano dikurangi
dekta 1 dikurangin dekta 2 dengan dekta 3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dengan jenis kelamin. Hamil 1, H1 samblang 1, H1 itu ada hubungan H1 itu ada hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dengan jenis kelamin. 2. Taraf nyata. Taraf nyata A sama dengan 0,05. Nomor 3. Derajat bebas. V1 atau baris B kurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. V2 atau interaksi sama dengan K dikurangi 1. K dikurangi 1, B dikurangi 1. Hasilnya 4 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1. Hasilnya 6. V1 atau kolom K dikurangi 1. Jadinya 4 dikurangi 1 hasilnya 3. V2 atau galat BK dikurangin N min 1. Hasilnya 3 dikali 4 dikali 3 dikurangi 1. Jadinya 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya 24. Untuk yang keempat, daerah kritis. F tabel kolom pada A sama dengan 0,05. JKK 3 dan DB JKG-nya itu ada 4 adalah 3,61. Untuk F tabel baris pada A 0,05. FKB 2 dan DB dan JKG-nya itu 24 adalah 3,40. F tabel atau interaksi pada A 0,05. Untuk JKBK-nya itu 6 dan JKG-nya itu ada 24 adalah 2,51. Nilai hitung. Untuk JKT 64,53 pangkat 2 ditambah 54,34 pangkat 2 ditambah 65,54 pangkat 2 ditambah 64,587 pangkat 2 ditambah 64,53 pangkat 2 ditambah 65,82 ditambah 68,43 pangkat 2 ditambah 68,16 pangkat 2 ditambah 69,43 pangkat 2 ditambah 68,80 pangkat 2 ditambah 68,45 pangkat 2 ditambah 69,80 pangkat 2 dikurangin 802,7 pangkat 2 dibagi 12. Jadi hasilnya itu ada 53.763.600 601,62 53.963.940,083 803.083.000 hasilnya itu keseluruhannya itu ada 49.675 3.700 6.775.337 itu JKB-nya. Untuk JKB-nya 266,63 pangkat 2 ditambah 265,48 pangkat 2 ditambah 270,959 pangkat 2 dibagikan 4 dibagi 3 dikurangin 802,72 dibagi 12. Jadi hasilnya itu
549.281,933 dikurangin 53.994,83 ribu. Jadi hasil keseluruhannya ini ada keseluruhan dari FKB-nya ini ada 5.429.289.987,9947. JKK-nya 164,41 pangkat 2 ditambah 165,22 pangkat 2 ditambah 206,02 pangkat 02 pangkat 2 ditambah 206,68 pangkat 2 dibagikan 4 dikurangin 802,7 pangkat 2 dibagikan 12 hasilnya 40.240.236,739.825 dikurang 40.199.150.803 hasilnya dari JKK-nya itu ada 40.246,503,997,684. Jadinya JKG-nya dikurangin JKT dikurang JKK dikurang JKB jadinya 49,69537 dikurangi 40,226,5399768 dikurangin 549,229,987,967 jadinya hasilnya min 5, 492,298,840. Jadi jika TB-nya TKB dibagi DB. Jadinya 549,229,987,947 dibagikan 2 hasilnya itu ada 27.469,469,149,825 untuk JKJ untuk KTK-nya JKK dibagikan DB jadinya 40,226,53997,684 kita bagikan 3 hasilnya itu ada 13,408,847 KTG-nya JKG dibagi R1 min 1 K atau K min 1 jadinya min 5,492,880 dibagikan 6 hasilnya 0,91539. F hitung baris. F hitung. KTB dibagi KTG hasilnya 27,461,499,498,235 dibagi min 0,915339 hasilnya min 29,999,780.
Untuk hitung kolom, hitung KTK dibagi KTG sama dengan 13,408,847 dibagikan min, 91,539, hasilnya adalah min 13,747,1648. Untuk kolom dan baris terima H0, karena F hitung ada di daerah penerimaan, sehingga dapat disimpulkan setiap jenis kegiatan dan golongan umur memberikan rata-rata yang tidak ada perbedaan. H-1. Yang pertama, hipotesis ANOVA baris. Tidak ada hubungan untuk H0-nya, tidak ada hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dan jenis kelamin. Dan yang kedua, hipotesis ANOVA kolom. Itu H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara dengan angka harapan dan hidup dan jenis kelamin. Jadi kesimpulannya di sini saya ambil dari ketiga metode uji hipotesis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, untuk uji hipotesis Chi-square yang digunakan data jumlah sekolah, guru, dan murid total rata alfa RA di provinsi mendapatkan kesimpulan bahwa H0 dan H1 diterima. Yang di mana berarti bahwa terdapat kaitannya antara jumlah sekolah, guru, dan murid. Untuk yang kedua, di provinsi. Dan yang kedua, untuk uji distribusi F atau ANOVA 1, ANOVA menggunakan data jumlah orang pekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan mendapat kesimpulan bahwa H0 diterima. Berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang yang bekerja harian usaha dengan konstruksi perorangan. Dan ketiga, untuk uji hipotesis distribusi F atau ANOVA 2, arah yang digunakan data angka harapan hidup atau H dan jenis kelamin tahun mendapatkan dua kesimpulan. Untuk hipotesis ANOVA baris didapat kesimpulan H0 diterima. Berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dan jenis kelamin. Sedangkan untuk hipotesis ANOVA kolon didapat H0 diterima. Yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dengan jenis kelamin. Untuk sarannya, di sini saya mengambil untuk saran saya ambil yaitu untuk memperkaya pemahaman terhadap tentang hubungan antara variabel perluasan sampel dan variabel penelitian serta eksplorasi lebih dalam faktor-faktor lain yang berpengaruh sangat dianjurkan dalam penelitian perluasan sampel pada variabel serta pendalaman analisis faktor lain untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan antar variabel. Sekian dari presentasi saya tentang makalah statistik probabilitas ujian akhir semester pengujian hipotesis square ANOVA 1 dan ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. Di sini saya berakhiri. Jika saya ada salah penyebutan atau salah ungkapan dalam saya menjelaskan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.